Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 BKI 5A akan menampilkan video simulasi konseling dengan menggunakan teknik rasional emotif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu jam segini baru pulang? Itu Bun. Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam anak bunda. Bunda apa kabar? Bunda baik, anak bunda baik di sana? Alhamdulillah baik juga Bun. Alhamdulillah kalau gitu. Ada apa nak? Tumben-tumbenan kamu video call. Ada kabar baik buat Bunda nih. Apa tuh? Jadi kemarin alhamdulillah ada terpilih jadi perwakilan mahasiswa di kampus untuk hadir di sidang PBB di Brazil itu Bun. Wah iya, keren sekali anak bunda. Iya dong, aku semangat banget nih Bun. Doain ya Bun, semoga lancar. Iya, pasti bunda doain selalu yang terbaik buat anak kesayangan bunda. Semangat ya di sana nak. Punya anak perempuan, bukannya bantuin orang tua. Udah malah pulang malam. Ngapain kamu? Coba sini, bunda lihat. Apa ini? Bukannya belajar malah nulis kayak gini. Gak akan ada hasilnya. Dapat apa kamu dari itu? Kakak kamu aja udah dapat prestasi banyak. Kamu cuma nulis kayak gitu. Rahma seringkali merasa dirinya dianaktirikan oleh bundanya. Ia merasa bahwa ia tidak seberuntung kakaknya. Hal ini tentunya membuat Rahma merasa sedih, tidak percaya diri, dan lebih sensitif. Selain itu, Rahma juga menjadi pemalas dan sulit untuk mengontrol emosinya. Ia kerap kali sulit mendapatkan kelompok karena teman-temannya tidak ada yang mau satu kelompok dengannya. Kelompok kita masih ada pula tidak buat orang. Kayaknya dia selama belum dapat kelompok nih mas. Ibarat dulu mas. Tuh. Masih satu orang. Tapi ini siapa tuh? Buat si aman, buat aman. Jangan aku aman. Apa sih? Dia orangnya introvert, pemalu. Jadi tidak. Itu kan orangnya kurang bergaul ya. Iya. Sama-sama itu bangsa ini. Itu kamu pasti. Emang kalau kelompok lain itu nggak mau gitu sama dia mas. Iya sih. Waktu itu teman yang lain sih bilang karena dia itu susah kalau ngerjain juga kayaknya sendiri maksudnya mana dia itu gak asli orangnya udah gak asli dia gak pernah serius belajar pun gak pernah dia ngerjain tugas kayak mas memang bener-bener dia ada aja ini kita kayak gitu orang gak asli jadi kita ketemu udah mas kita pura-pura kelompok kita penuh aja lah. Iya, kita bilangnya dari kelompok yang lain aja. Iya betul. Kalau sekali aku sama dia mas, daripada sama anak. Udah aku batin lagi nih mas, Pak. Iya. Karena emosi Rahma yang tidak terkontrol dan malas, membuat Rahma tidak memiliki teman. Hal ini membuatnya merasa tertekan dan seringkali menyalahkan keadaan.
Rahma pun memutuskan untuk menceritakan hal-hal tersebut kepada sahabat jauhnya. Ama paling mau curhat, biarin aja deh. Masih nelpon, penting gak ya? Biarin aja deh, nanti juga nelpon lagi. Yaudah deh, aku angkat. Alamak. Biasa lah, kayak nggak tahu aja. Boleh dong. Iya tahu. Gimana, Mak? Gimana? Iya, aku dengerin kok. Cuman barusan jaringannya jelek nih. Ya, gimana ya? Abang kamu kan ganteng, berprestasi. Ya wajar kalau dibanding-bandingin. Maksud aku nggak gitu sih, Mak. Sorry. Aduh, gimana ya? Aku nggak fokus. Maaf ya, Mak. Iya, kamu kan tahu sendiri aku lagi gimana sekarang, lagi bucin banget. Gini aja deh. Ya udah aku minta maaf. Ya udah aku minta maaf ya. Kalau menurut aku sih gimana kalau kamu ke konselor aja? Soalnya bukan sekali 2 kali nih bunda kamu bandingin kamu. Kamu gak kenapa-napa. Kamu tuh kayaknya punya masalah deh, Mak. Kamu gak bisa gaul sama anak-anak kelas. Beda sama aku. Temen aku banyak. Coba deh. Gitu gimana? Aku ngomong biasa aja kok. Ya gimana ya? Aku kan gak tahu. Aku bukan konselor. Kata aku juga kamu mending ke konselor aja deh, Mak. Kamu ya emang sih kamu ngerasa gak kenapa-napa. Tapi kan siapa tahu sebenarnya kamu tuh ada masalah. Apalagi kamu udah gak nyaman tuh sama bunda kamu. Coba aja ke konselor. Aku tahu tuh salah satu tempat konseling. Iya, orang itu faktanya kok. Masa sih kamu gak peka? Pasti ada yang salah nih sama kamu. Udah deh, ke konselor aja sana. Ini nih, aku kirimin kontak konselornya sama kamu ya. Deket kok lokasinya. Aku udah ada janji nih. Tapi nanti kamu kabarin aku ya kapan kamu mau ke sana. Kali aja aku bisa, soalnya aku udah ada janji duluan nih. Ya gimana ya? Kamu kayak nggak tahu aku aja. Ih,
Ini telepon. Udahan dulu ya. Sorry. Ama, ya dimatiin. Meskipun Rahma merasa sedikit kesal dengan Ica, Rahma tetap mengikuti saran yang diberikan sahabatnya itu. Ia pun mengikuti kegiatan konseling yang dilakukan secara virtual pada awal penjadwalan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, sebelumnya ini sekarang saya sedang berbicara dengan siapa ya? Ya baik, perkenalkan nama saya Aditya Rahmayanti. Oh, saudari Aditya Rahmayanti ya. Oke, kalau biar kita bisa lebih akrab lagi, gimana kalau saya panggilnya Mbak Rahma aja? Oh boleh Bu. Kalau boleh tahu Mbak Rahma ini asal dari mana ya? Kebetulan saya dari Bandung Bu. Dari Bandung ya? Oh, saya juga dari Bandung. Oh, Saya iya. sama-sama orang. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini kesibukan Mbak Rahma apa aja ya? Akhir-akhir ini saya nggak terlalu sibuk karena kebetulan baru memasuki semester baru juga, jadi belum banyak tugas yang diberikan oleh dosen-dosen gitu. Oh, berarti belum terlalu sibuk juga ya kalau masih di awal semester. Kalau begitu nih, kira-kira ada perlu apa yang Mbak Rahma menghubungi saya? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi begini, kemarin kan saya bercerita kepada teman saya tentang keluhan yang saya rasakan selama ini. Nah, teman saya itu menyarankan kepada saya untuk pergi ke konselor. Katanya takutnya ada masalah pada diri saya seperti itu. Dan kebetulan teman saya merekomendasikan ibu gitu. Oh, begitu ya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mbak Rahma, karena Mbak Rahma sudah mempercayai saya untuk membantu Mbak Rahma dalam proses konseling ini. Saya mau tanya nih, Mbak Rahma sebelumnya pernah mengikuti proses konseling atau tidak? Atau ini yang pertama kalinya? Kebetulan ini yang pertama kali Bu. Oke, jadi saya sebelumnya mau menjelaskan dulu ya apa itu proses konseling. Jadi proses konseling itu adalah interaksi antara seorang konselor dan seorang konseli, di mana di sini posisinya saya sebagai seorang konselor dan Mbak Rahma sebagai seorang konseli. Di sini saya selaku konselor akan berusaha membantu Mbak Rahma sebagai konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Rahma, di mana proses konseli ini memiliki 3 asas. Yang pertama yaitu adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak Rahma tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Rahma. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana selama proses konseling juga tidak ada keterpaksaan di antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini diharap Mbak Rahma selaku konseli bisa menceritakan semua masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Rahma itu secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan sama Mbak Rahma mengenai proses konseling? Saya sudah paham Ibu, alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang bisa diceritakan nih, kira-kira apa saja sih keresahan yang sedang dihadapi atau permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Rahma ini sehingga Mbak Rahma itu memutuskan untuk mengikuti proses konseling ini? Baik Ibu, jadi sebelumnya saya ingin bercerita mengenai permasalahan di rumah, di mana orang tua saya itu sering membandingkan saya dengan kakak saya yang bisa dibilang memang cukup luar biasa karena prestasi-prestasinya. Nah, sedangkan saya yang masih di sini tidak memiliki bakat apa-apa, tidak memiliki prestasi apa-apa, dan hal ini menjadi pembanding antara saya dan kakak saya. Nah, ini tuh tidak sekali dua kali Bu, jadi ini tuh sudah berlangsung cukup lama, di mana saya merasa ini tuh sudah tidak bisa saya tahan sendiri gitu. Dan ditambah lagi lingkungan teman saya yang saat ini juga seperti memojokkan saya, meremehkan saya gitu. Saya merasa tidak dihargai, padahal saya sudah berusaha
menjadi teman yang baik kepada mereka. Seperti itu, Ibu. Oh, saya sangat memahami ya bagaimana perasaan Barahma saat ini. Kalau begitu, di sini izinkan saya berbicara ya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna ya tentunya. Setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan kita itu tidak bisa memaksakan kehendak untuk bisa memiliki kelebihan yang orang lain miliki agar kita juga bisa memilikinya. Karena boleh jadi kelebihan yang kita miliki itu ternyata adalah kekurangan dari orang lain. Dan begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, Mbak Rahma jangan pernah berasa bahwa Mbak Rahma itu tidak seberuntung orang lain atau Mbak Rahma tidak sepandai orang lain, karena setiap orang itu bisa sukses dengan cara mereka masing-masing. Sekarang saya di sini mau bertanya sebelumnya. Kalau boleh tahu biasanya Mbak Rahma untuk meredakan emosi itu yang sedang meluap itu biasanya kegiatan apa yang selalu Mbak Rahma lakukan untuk meredakan emosi Mbak Rahma? Biasanya saya melakukan hal-hal yang saya senangi gitu, Bu. Salah satunya dengan menulis. Menulis ya, wah bagus juga ya, berarti Mbak Rahma itu bisa dibilang menulis itu hobi Mbak Rahma. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oh, kalau boleh tahu nih kira-kira sudah berapa lama nih Mbak Rahma hobi menulis? Mungkin sejak dari kecil sih, Bu. Cuma ya begitulah, tulisan-tulisan biasa aja. Biasanya nih, gimana perasaan Mbak Rahma ketika Mbak Rahma itu sedang menulis atau sudah menulis? Kalau untuk saat ini, selama mungkin beberapa bulan atau mungkin ada sekitar 2 tahunan, ketika saya sudah mulai merasakan gitu ya segala perasaan kayak kekesalan dan segala macam emosi, ketika saya menulis dan seperti saya itu menuangkan segalanya di tulisan itu, rasanya lega gitu, Bu. Berarti ya bisa dikatakan bahwa menulis itu berdampak positif ya bagi emosional Mbak Rahma. Mbak Iya, Rahma, Bu. Mbak Rahma biasanya kalau nulis itu menulis apa? Misalnya semacam diary atau bagaimana? Ya, kalau dulu pas waktu kecil saya senang menulis diary gitu. Nah, setelah beranjak dewasa, saya mulai menulis cerita-cerita pendek gitu, Bu. Namun karena akhir-akhir ini kan perasaan saya juga nggak karuan gitu ya, Bu, bercampur aduk. Nah, keresahan-keresahan itulah yang saya akhirnya curahkan dalam tulisan. Oh, Mbak Rahma suka nulis cerpen juga berarti ya? Wah, kira-kira nih tulisan-tulisan yang suka Mbak Rahma tulis itu udah pernah dipublikasikan belum? Bu, soalnya saya rasa ini tidak perlu dipublikasikan juga gitu, Bu. Saya juga malu. Tapi nggak apa-apa loh. Gimana? Itu tuh udah hebat juga. Gak semua orang itu punya pandai dalam menulis loh. Gimana kalau coba nih cerita-cerita Barahma yang pernah Barahma tulis itu dicoba dipublikasikan gitu. Entah itu misalnya semacam di Wattpad atau misalnya di Twitter bikin thread-thread kayak gitu nih yang sekarang lagi musim. Siapa tahu kan banyak orang yang ternyata tertarik buat baca cerita-cerita Barahma. Uh, Iya, saya juga sempat berpikiran seperti itu sih, Bu. Namun ya itu, saya tidak percaya diri, Bu. Saya merasa malu gitu. Tulisan saya sepertinya belum layak untuk dipublikasikan. Coba dulu aja, gak apa-apa. Yang penting Mbak Rahma sudah berani mencoba, apalagi kan hal tersebut juga punya pengaruh yang baik ya pada mengenai emosional Mbak Rahma. Tapi, Bu, orang tua saya bilang saya menulis seperti ini itu tidak ada gunanya, Bu. Begitu ya, tapi ya seperti saya bilang tadi ya, bahwa tidak semua orang itu pandai dalam menulis. Jadi kita coba aja hal-hal yang apalagi hal yang kita senangi, yang punya dampak positif. Karena dengan mencoba kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang pastinya kita sudah berani mencoba kan ya. Ya, Bu,
sepertinya saya akan mulai mencoba mempublikasikan tulisan-tulisan saya seperti yang disarankan oleh Ibu. Sekarang saya mau bertanya nih ya, bagaimana kira-kira sekarang perasaan Mbak Rahma? Apa Mbak Rahma sudah bisa menemukan penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Rahma? Kalau ditanya perasaan, jujur saja perasaan saya sekarang ini sangat lega ya Bu. Ketika saya bercerita, saya mendapatkan respon yang baik karena selama ini saya cerita itu tidak mendapatkan respon yang selayaknya gitu. Jadi ketika saya mengikuti proses konseling ini, saya sangat senang dan juga lega gitu Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Baiklah, gimana kalau untuk proses selanjutnya itu kita laksanakan langsung secara tatap muka, tidak virtual seperti ini. Kebetulan kan kita juga sama-sama orang Bandung nih ya, Mbak. Oh, kalau begitu boleh Bu, saya juga sangat ingin bertemu dengan Ibu dan bercerita langsung. Oke, kalau begitu mungkin dirasa cukup juga ya. Kalau begitu saya tutup proses konseling kali ini. Saya ucapkan terima kasih kembali sebanyak-banyaknya kepada Mbak Rahma karena telah mempercayai saya sebagai konselor dalam proses konseling ini. Ya Ibu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya hari ini Ibu. Baik, kalau ada apa-apa jangan sungkan loh Mbak Rahma, hubungi saya saja. Baik Ibu. Baik, kalau begitu saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma menghubungi konselornya. Akhirnya mereka membuat janji untuk saling bertemu. Rahma pun mengunjungi rumah konselor tersebut. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, ayo silakan duduk. Makasih Bu. Ayo diminum. Iya Ibu, terima kasih banyak. Gimana nih kesibukan akhir-akhir ini apa aja kira-kira? Sekarang saya sibuk kuliah juga Ibu. Tapi karena mendekati UAS, jadi saya lebih sibuk dari sebelum-sebelumnya gitu. Oh, pasti sibuk ya. Iya. Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya Ibu. Kira-kira terakhir itu kapan ya? Mungkin pas terakhir proses konseling waktu itu ya? Iya Ibu, sekitar 6 bulan yang lalu mungkin Bu. Oh, udah cukup lama juga Iya. ya. Ada perlu apa kesini? Kira-kira apa ada hal yang perlu saya bantu lagi? Enggak Bu, alhamdulillah saya sudah mulai membaik juga. Di sini saya mau ngasih sesuatu kepada Ibu. Sesuatu. Sebuah buku Bu. Oh, kalau Iya. nggak salah ini saya juga udah pernah baca bukunya. Kebetulan ini saya yang menulisnya Ibu. Oh, jadi buku ini kamu penulisnya? Iya. Wah, luar biasa sekali ya, hebat sekali. Saya benar-benar gak nyangka ternyata ini kamu penulisnya. Iya Bu, setelah proses konseling yang terakhir kali, dan saya juga mulai menjalankan saran-saran yang dari Ibu seperti mengeluarkan emosi melalui tulisan. Saya mencoba untuk mengeluarkan segala emosi saya melalui tulisan, dan akhirnya saya menulis, jadilah satu buku. Saya juga kirim ke penerbit dan alhamdulillah mereka suka. Jadi ya terbitlah Ibu buku saya yang ini. Alhamdulillah, saya ikut senang juga ya. Akhirnya kamu juga sudah menemukan jalan keluar dari Iya, permasalahan kamu, sudah menemukan cara untuk mengekspresikan emosi kamu. Wah, pokoknya nanti saya tunggu ya karya-karya selanjutnya dari kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.